Wah. Orang yang akan saya bawa keberuntungan? Ternyata cowok ganteng, hehehe. Beneran gak sadar? Kamu bilang, kamu ganteng banget. Kenapa ada orang tega nabrak kamu pakai mobil? Begini saja. Aku ramal untuk kamu. Sudah dapat. Orang yang nabrak kamu itu perempuan. Kamu yang mengecewakan perasaannya, atau laki-laki. Dia iri sama ketampanan kamu, pokoknya laki-laki atau perempuan sudah. Bayar dong. Nggak bisa karena kamu terbaring nggak bergerak, lalu nggak bayar. Jam ini bagus ya. Kamu terus terbaring, pakai jam agak nggak nyaman ya. Jam ini. Aku simpan buat kamu. Terus uang jam ini. Dianggap sebagai uang ramalanku. Juga dianggap sebagai kita berdua pertama kali bertemu hadiah pertemuan dari kamu buat aku cap stempel. Nanti kalau kamu sudah sadar, jangan bisa ingkar. Baik tidurlah. Selamat malam. Mencuri jam tanganku? Menangkal sial. Tahayul. Menangkal sial, ide siapa? Tuan Leng Nyonya Tua, Identitas pihak lawan? keluarga Fan dari Longcheng Putri Fan Zhongwen. Putri keluarga Fan mencuri? Karena dia di keluarga Fan, tidak disukai. Makanya, dikirim ke sini untuk menangkal sial untuk Anda. Kenapa? Karena dia adalah Fan Zhongwen, anak dari selingkuhan. Sekaligus saja. Di permukaan dia adalah anak angkat Fan Zhongwen. Sebenarnya adalah Fan Zhongwen selingkuh setelah menikah, makanya, Nyonya Anda, adalah anak dari Fan Zhongwen dan selingkuhannya. Anak haram. Tuan Leng Nyonya Anda, bernama Fan Xiaoyan. Lanjutkan. Fan Xiaoyan 22 tahun tinggi badan. 160 cm. Tuan Leng, orang yang menyebabkan kecelakaan Anda, ditemukan, tapi, orang yang menyelamatkan Anda, Berjalan sambil tidur. Mencuri arlojiku. Tuan Leng Leng Feng. Kau kan orang terkaya di kota naga. Masa tidak punya kredibilitas sedikit pun? Aku dengan baik hati memberikan arloji ini sebagai hadiah pertemuan darimu. Kau malah, hadiah yang sudah diberikan masih diambil kembali. Tidak benar ya? Dia sudah pingsan. Bagaimana bisa mencuri arlojiku? Apa aku berjalan sambil tidur lagi? Aduh. Sudahlah, kalau begitu. Aku akan mengecilkan masalah besar ini. Tidur. Pagi-pagi begini kamu ngapain? Ranjang orang kaya memang nyaman. Wah, Tadi itu kamu, yang lempar aku keluar, kan? benda yang tidak bersih memang harus dibuang. Aku sudah mandi kemarin kok, tapi kamu terbaring di sini sebulan gak gerak, kutu di tubuhmu udah cukup buat digoreng satu piring ya? Segera sekarang juga hilang dari pandanganku. Tidak mungkin. Nenek bilang padaku aku datang buat bawa keberuntungan untukmu, harus tinggal di kamar ini. Kalau bawa keberuntungan untukku, bukankah seharusnya aku yang menentukan? Kamu yang cuma pasien koma, apa katamu? Hah? Leng Feng bangun. Bagus sekali, Kak. Akhirnya kamu sadar. Aku sadar.
Ada beberapa hal yang perlu diperhitungkan. Hadiah apa yang akan kamu berikan padaku? Lihat saja, aku datang untuk membawa keberuntungan. Semalam saja, orang koma ini sudah sadar. Bukankah selayaknya memberiku sesuatu? Benar-benar gadis dari keluarga miskin. Pandai mencari celah untuk minta imbalan. Kamu bilang aku miskin? Keluarga Fan mereka? Keluarga Fan kami cukup kaya. Bagi keluarga Leng, orang terkaya di Longcheng, keluarga Fan kalian paling-paling hanya pengemis di pinggir jalan. Apa? Selisihnya sebesar itu? Jadi, apa bisa memberiku imbalan lebih banyak? Apakah aku seperti itu? Istri cucu saya benar sekali. Cucu tertua saya kecelakaan mobil, selama sebulan. Berkat keberuntungan dari istri cucu, dia bisa sadar. Jasamu tidak akan ada yang bisa merebut. Nenek bijaksana. Tidak tahu malu? Nenek, kamu mau memberi hadiah apa padaku? Aku akan mengadakan pernikahan untuk kalian. Leng Feng resmi mewarisi harta keluarga Leng. Tidak bisa. Maksudku menikah dan warisan itu adalah hal besar dalam hidup, tidak bisa terburu-buru. Maksudmu pernikahan mereka tidak bisa terburu-buru atau urusan warisan yang tidak bisa terburu-buru? Warisan ini tidak seperti menikah, cuma ambil akta nikah aja udah cukup. Harta keluarga Leng nantinya akan menjadi milik anak-anak keluarga Leng, hanya formalitas tidak serumit itu. Apa yang kamu tahu? Keluarga besar, mana bisa disamakan dengan keluarga kecil? Jangan bicara keluarga kecil terus. Orang mati orang dan petinya cuma 3 jin. Salah kamu cuma 1 jin kurus kayak monyet. Dasar kamu, bagaimana cara bicaramu padaku? Nyonya He. Perhatikan sikap bicaramu. Biarkan aku sendiri yang mengurusnya. Kalau bukan kamu yang memicu massa, aku bisa bicara dengan baik. Mau bagaimana lagi, aku ini orangnya suka benci jelas. Siapa yang baik padaku, aku juga baik padanya. Kalau kamu merasa semua orang di dunia semua tidak baik padamu saat begadang karena insomnia, pikirkan penyebab dari dirimu sendiri. Dasar wanita busuk. Kamu marah-marah, tidak takut lidahmu tergigit? Aku. Maaf ya, mungkin lagi-lagi mulut jelekku yang menyebabkan masalah. Cepat bawa dia ke rumah sakit nanti, kalau tidak, lagi. Aku mohon, kakak ipar. Tahan mulutmu. Kami segera pergi. Ayo pergi. Aku sakit sekali. Apa aku keterlaluan? Tidak keterlaluan. Baiklah, sekarang kita diskusikan pernikahan kalian. Pernikahanku. Aku yang menentukan. Karena sudah menikah, uang harus saya yang kelola. Asal kamu bisa membuat nenek senang, aku tidak akan menyusahkanmu. Membujuk orang tua itu sulit. Jangan sombong, karena nenek suka padamu, lalu mengancamku. Kamu benar, aku memang sombong, karena nenek suka padaku. Atau, coba ganti istri cucu yang lain. Kamu mau uang. Aku hanya menginginkan uangmu. Asal kamu memenuhi permintaanku, selain gaji bulanan tetap, juga ada bonus kehadiran bonus tahunan. Apakah hari libur ada angpau? Bisa ada? Gaji bulanan berapa? Kamu mau berapa? Makan minum tempat tinggal ditanggung biaya dinas, setiap bulan. 10.000. Kamu kan, pengusaha terkaya di Longcheng, uang segitu saja terlalu banyak. Setidaknya aku adalah Nyonya Leng secara nominal. Kalau kurang lagi, malu dong. 10.000 boleh. Baru begitu, seperti yang seharusnya dimiliki pengusaha terkaya. Aku jualan ramalan di pinggir jalan. Paling banyak 3.000-an sebulan, sekarang tidak perlu lakukan apa-apa. Sudah dapat 10.000 gratis. Pak Leng, Dewan Direksi tahu, Anda sudah sadar mau Anda pulang memimpin. Hei, kalau kamu tidak antar aku pulang, ongkos taksi harus diganti dong. Hilang. Wah, terima kasih Dewa Rezeki, atau aku antar kamu pulang. Mobilmu jangan sampai kehabisan bensin. Pak Leng, bensin habis. Ayah putrimu datang menjengukmu. Jangan begitu. Baiklah. Kau panggil aku. Ada apa? Kau berani tanya aku? Di mana janji-janjimu sebelum menikah ke keluarga Leng? Aku janji akan menjadi anak yang baik, demi kejayaan bisnis keluarga Fan kita. Aku akan berusaha keras.
Janji itu tidak berarti apa-apa. Lagi pula bapak juga tidak menepati janji, kan? Aku kenapa? Kau di depan nenek Leng Feng bilang mau memberiku villa. Kau bermimpi. Tapi asal kau bisa mewujudkan 2 proyek antara keluarga Fan dan keluarga Leng. Ini. Soal villa, itu gampang. Lihat langkah pertama. Kau menikahkanku ke keluarga Leng. Langkah kedua, kau harus memberiku mahar. Langkah ketiga, baru bisa mencapai kesepakatan bisnis, benar kan? Iya kan? Sekarang baru langkah kedua, kenapa bapak terburu-buru? Tidak. Tanpa identitas yang kuberikan, kau pasti tidak bisa menikah ke keluarga Leng. Kau memberiku identitas, bukankah kau harus beri aku mahar dulu? Kurang ajar. Suka membantah. Pikirkan matang-matang sebelum menelepon, aku ini selalu bicara apa adanya, nanti kalau nenek bertanya padaku, aku pasti tidak akan berbohong, nanti jangan sampai keluarga Fan kalian kena batunya. Jadi, kau mau apa? Supaya bisa segera mewujudkan 2 proyek itu. Meski tidak diberi villa imbalan, pokoknya tidak boleh kurang. Satu, 2, 3, 4, 5. 5-0, astaga, keluarga Fan, begitu royal, berarti aku minta terlalu sedikit dari Leng Feng. Kau sudah dapat komisinya. Sekarang lakukan tugasmu. Jangan buru-buru dong. Hubunganku dengan Leng Feng sekarang tidak begitu akrab. Nanti kalau dia benar-benar jatuh cinta padaku, kau bisa dapat apapun. Dengan otak seperti itu, membuka perusahaan, kalau Leng Feng benar-benar bisa mencintaiku, maka harta keluarga Leng semua jadi milikku. Barang-barangku, kenapa harus kuberikan padamu? Jangan kira aku tidak tahu apa yang kau pikirkan. Meskipun kau adalah anak perempuan nominalku, tapi status aslimu terlalu rendah. Keluarga Leng pasti tidak akan mengakui. Lalu jika kau berani mengkhianati, kita akan hancur bersama. Baik, kau menang. Kalau ada perlu, telepon saja. Jangan seperti penculikan. Apa? Kau bicara soal hati nurani? Bercanda, hati nuraniku sudah kau makan sejak lama. Aku saja tidak berjualan kaki 5. Kenapa kau minta sewa tanah? Kalau kau telepon aku lagi, hati-hati, aku bisa bicara sembarangan. Baik, aku tidak jadi minta uang. Cepat tutup mulut sialanmu. Selagi status sebagai Nyonya Leng masih ada, aku harus cepat. Kalau tidak, cepat atau lambat akan kembali, berjualan kaki 5. Ini dan juga yang ini bungkus semuanya untukku. Nyonya, gelang-gelang ini tidak ada ukuran Anda. Tidak apa, saya koleksi. Baik, Nyonya. Mengoleksi gelang emas? Kamu terlalu tidak punya selera atau terlalu banyak waktu luang? Leng Feng. Bayar sendiri. Emas nilainya stabil. Jika suatu hari nanti keluarga Leng bangkrut, saya sebagai Nyonya Leng setidaknya bisa menggunakan uang ini untuk bertahan sedikit. Tapi ini Leng Feng, orang terkaya di kota naga tidak kekurangan uang bungkus semuanya untukku. Baik. Keluarga Leng tidak akan bangkrut. Nenek pernah berkata kamu harus tanpa syarat menyetujui semua permintaanku. Tanpa syarat. Iya, aku tidak bahagia. Nenek tidak bahagia. Jika nenek tidak bahagia kesehatannya jadi buruk, jadi. Bersabar sebentar. Jangan pergi. Sepertinya aku ada yang terlupakan. Tunggu aku di sini sebentar ya. Batalkan saja. Suamiku melarangku membelinya. Kembalikan uangnya ke sini. Baik, Nyonya. Tak perlu jelaskan padaku. Aku tak bermaksud menjelaskan. Kau masih tidak percaya padaku. Tentu saja aku tidak percaya padamu. Nenek percaya padaku. Oh, kalau begitu aku kirim ini ke nenek. Lihat, apa dia masih percaya padamu? Kau tidak takut? Nenek. Feng Feng menggangguku. Aku datang ke toko emas. Membeli sedikit emas. Dia melarangku membeli. Aku takut dia marah. Jadi aku batalkan. Sekarang dia mau memukulku, dan juga mengancamku. Cucu, jangan menangis. Bilang pada nenek, apakah anak nakal itu ada? Ya, dia di sampingku. Dia mau memukulku. Nenek, aku tidak. Anak nakal. Kau mau membuat nenek marah sampai mati? Xiaoyan adalah istrimu. Dia juga penyelamat hidupmu. Apalagi membeli emas. Bahkan jika minta nyawamu, kau harus memberikannya. Baiklah, nenek, aku berikan nyawaku padanya. Ya, nenek, Feng Feng sepertinya sudah tahu salah. Tenanglah, nenek. Bagus kalau sudah tahu salah.
Kalau ada apa-apa, telepon nenek. Baiklah, kalian bersenang-senanglah. Ya. Mau apa kau? Ajakmu jalan-jalan. Kemana? Lelang barang antik. Kalau begitu aku harus pilih satu. Gaun yang mahal. Gimana? Sebagai Nyonya Leng, cukup bikin kamu bangga. Cuma bungkus. Perempuan harus cantik luar dalam. Buat apa? Aku bukan dari aliran kuno. Gak perlu latihan jurus perawan. Apa itu jurus perawan? Omong kosong. Ci, bagai ngomong sama sapi. Labelnya belum dilepas. Aku tahu. Tahu kenapa gak dilepas? Gak boleh. Coba selipin aja. Keluarga Leng, gak punya malu? Kamu peduli? Tentu. Gak dilepas, potong gaji. Ah, gak bisa. Rok ini mahal. Kalau label dilepas, gak bisa dikembalikan. Ini uangku. Setelah dikembalikan, jadi uangku, kan? Siapa ini? Orang yang gak mampu beli gaun, seperti pengemis, apa bedanya? Pengemis aja berani datang, ikut lelang, gak tahu malu. Hei, dia bilang kamu pengemis. Cepet tunjukin status. Percuma. Ayo, semua lihat sini. Ini, dia orang terkaya di kota naga, Leng Feng. Aku? Nyonya Leng. Oh. Dia adalah orang terkaya di Longcheng. Kenapa kalian tidak mengizinkan kami masuk? Aku akan memberitahumu alasannya. Karena pelelangan hari ini diadakan oleh orang terkaya sebenarnya di Longcheng. Kamu yang mengadakannya. Enggak. Sudah kubilang. Diadakan oleh orang terkaya sebenarnya di Longcheng. Dia adalah orang terkaya di Longcheng. Presiden grup Leng. Kira ini syuting drama pendek? Yang ganteng dikit langsung jadi presiden? Ini dunia nyata. Zaman sekarang. Tanpa pengalaman dan tanpa kesabaran, tanpa rambut rontok setengah kepala, mana bisa jadi orang terkaya? Hampaha, siapa bilang orang terkaya harus botak dan tua? Aku tidak peduli seperti apa orang terkaya di tempat lain. Tapi orang terkaya di Longcheng jauh di ujung langit, dekat di depan mata. Terserah kau percaya atau tidak. Bah, aku tidak percaya. Citra orang terkaya Longcheng sudah diketahui umum. Reputasi apa? Kemari, aku beritahu. Tidak apa-apa, apa? Yaitu, Kamu adu bajingan, brengsek. orang terkaya Longcheng memang seperti itu. Otak penuh lemak orang tua botak brengsek. Baik. Kau suka mengarang, ya? Sekarang akan kubuat kau menjadi idiot penuh air liur. Biarkan aku. Mau apa kau? Hahaha, tidak kusangka kau benar-benar memukul si idiot itu. Pantasan. Kau juga idiot. Kenapa? Apa itu tatapanmu? Aku ingin bercerai denganmu. Apakah kamu tidak kasihan pada nenek? Setelah aku mengungkapkan identitasku, aku tidak takut tidak punya pacar, nenek juga tidak perlu khawatir tidak punya cucu perempuan. Kalau begitu nenek tidak akan menemukan cucu perempuan seperti aku. Justru karena cucu perempuan sepertimu keluarga Leng tidak bisa menerimanya. Apa dia tahu identitasku? Kamu? Tahu. Aku melihatnya dengan mataku sendiri kamu telah dinodai. Korban, siswa Leng Feng salahmu di mana? Salahku adalah tidak seharusnya menikahimu. Terserah apa yang kamu katakan. Pokoknya, aku tetap tidak mau cerai. Cerai denganku. Aku tidak mau cerai. Cepat pergi. Aku tidak pergi nenek. Tolong, ada yang mau meninggalkan istri dan anak. Tidak masuk akal. Pokoknya aku tetap tidak mau bercerai. Kamu lari. Kemanapun kamu lari, aku bisa menemukanmu. Perceraian ini pasti terjadi. Cepat selidiki identitas Fan Xiaoyan. Tuan Song ini sudah membantu menyelidiki, masih, seperti yang diketahui sebelumnya Nyonya tidak disukai di keluarga Fan. Omong kosong. Tidak ada sedikit pun sikap seorang putri, pantasan tidak disukai orang. Nyonya tua menyukainya.
Kalau begitu selidiki mereka hubungan pribadi seperti apa. Tuan Song juga sekalian membantu menanyakan bilang tidak ada hubungan. Kamu adalah asisten pribadiku. Tuan Song inisiatif ya. Direktur Leng, dengan istri yang belum berhasil diceraikan, terjadi masalah. Labelnya masih bagus. Kenapa tidak bisa dikembalikan? Maaf, labelnya memang masih ada. Tapi gaun ini rusak karena Anda. Tentu tidak bisa dikembalikan. Itu rusak karena kualitasnya. Apa hubungannya sama saya? Lagi pula, ini sudah sangat merusak citra saya. Saya mau tanya, berapa harga diri Anda? Citra istri orang terkaya di Longcheng. Menurutmu berapa harganya? Anda istri orang terkaya di Longcheng? Iya. Saya juga istri orang terkaya sedunia. Kalau tidak bisa beli gaun, jangan sok kaya. Apa benar dia istri orang terkaya? Gaunnya aja mampu dibeli? Leng Feng, kita belum cerai. Saya masih Nyonya Leng. Identitas Nyonya Leng tidak berguna. Jangan bilang kemana-mana, oke? Tapi, Saya tahu kamu tidak suka cucu saya. Tapi di luar banyak wanita yang punya niat buruk. Mereka ingin harta keluarga Leng. Nenek mohon padamu, jaga Leng Feng. Itu berarti menjaga keluarga Leng. tapi nenek, saya tidak tahu caranya. Kamu harus buat banyak orang tahu. Kamu istri orang terkaya di Longcheng. Tidak berguna bukan karena kamu tidak tunjukkan identitas? Aku sudah hampir malu. Mana bisa? Tunjukkan identitas? Aduh, kalau kamu tidak tunjukkan identitas, aku tidak bisa pura-pura, aku tidak bisa. Kamu jadi malu. Kalau kamu malu, bukankah selamanya tidak bisa angkat muka? Inilah alasan aku ingin cerai denganmu. Aduh, jangan bicara soal cerai. Bahas dulu masalah sekarang. Kalian berdua selesai bergumam belum? Apa bisa bayar, atau tidak? Orang terkaya di Longcheng tentu bisa bayar. Dia itu Leng Feng, orang terkaya di kota naga, kan? Ya ampun, dia sendiri ganteng banget ya. Katanya Leng Feng itu gendut dan mesum. Rumor tentang dia yang mesum dan serakah benar-benar terbantahkan. Orang yang ingin menikah dengannya pasti banyak banget ya. Aku juga ingin menikah dengannya. Leng Feng ternyata tidak membual. Identitasnya baru saja terungkap. Para wanita di sekitarnya langsung ngintip. Aduh. Jelas sekali. Dia itu yang nenek bilang wanita yang punya niat buruk. Feng, bisakah kau memaafkanku? Aku bukan orang yang mudah diajak bicara. Maaf, Aduh, mantan pacarnya benar-benar pura-pura suci ya, kalau Leng Feng. Wah, pasti enak banget. Dia tidak ingin bercerai, berarti dia peduli padaku, tapi sekarang kenapa dia tidak keberatan? Feng. Aku tahu aku salah. Aku juga tahu. Kau masih mencintaiku. Pan Xiaoyan, kau sengaja, kan? Maaf ya, aku tidak sengaja pakai ini untuk membersihkannya. Menjijikan sekali, katanya tidak sengaja. Feng, lihat dia. Dia benar-benar tidak peduli padaku. Benar, kan? Kamu ingin aku membelamu? Xiaoyan, aku tahu aku bersalah padamu, tapi aku juga, saat cinta sudah dalam, tak bisa menahannya. Hei, tidak apa-apa. Ini cinta pertama, kan? Tapi setelah kamu selesai bernafsu, kamu harus mengembalikannya padaku. Apa aku salah bicara? Tidak. Aku pria yang sudah menikah, jangan cari aku lagi. Akulah pasangan nikahmu. Feng, bagaimana denganku? Sudah cukup, ayo pergi. Feng, Kamu tidak berhak memanggilku seperti itu lagi. di dunia ini, hanya aku yang pantas. Feng, aku ngantuk. Pulang tidur yuk. Apa karena aku menjijikkan? Karena cinta pertama yang menjijikkan? Cheng Xuan, kamu pikir dia sedihnya agak berlebihan ya? Iya, udah nggak kayak bos galak lagi, juga nggak seperti Leng Feng yang ku kenal. Dia lebih lucu dari Leng Feng yang ku kenal. Tapi aku bisa memahaminya. Maksudnya? Karena cinta pertamanya baru aja ngambil pertama darinya terus ninggalin dia, jadi... Oh, ngerti. Jadi dia malu banget. Tuh, kamu kan cuma ngotot.
Padahal kamu masih peduli omongan orang. Ayo, Iya. Aku kan orang luar. Apa kamu masih perjaka? Aku nggak peduli. hei. Iya, udah lewat. Kehilangan cewek, kamu masih punya aku. Benar? Perempuan itu seperti baju. Saudara seperti tangan dan kaki. Kamu rela telanjang? Atau lebih milih putus tangan dan kaki? Pertanyaan ini susah banget. Dia nggak akan milih. Oh, gimana kalau begini? Kalian berdua pilih nggak pakai baju aja. Aduh. Aduh. Aku mabuk. Istrimu apa dia salah paham ya? Salah kamu. Istrimu salah paham. Aku dan kamu itu, Dia bodoh. biar bodoh, dia tetap istrimu. Nih, Enggak, kalau gitu, aku ambil. bagaimanapun juga, dia tetap istriku. Aku tidak mau, aku nggak mau ditanduk. Maksudku, yang kedua. Urusan hari ini jangan sampai bocor. Maksudmu, kamu pura-pura mabuk? Kenapa kamu pura-pura mabuk? Kamu ingin di depan Mo Xiaoyan mengakui segalanya? Bukan urusanmu. Kamu panggil aku ke sini, itu urusanku. Lagi pula, urusanmu adalah urusanku. Terserah kamu. Leng Feng. Semoga kali ini terhadap Meng Chuxin juga kamu bisa tetap rasional. Detektif, bantu aku cari tahu kenapa Meng Chuxin tiba-tiba pulang. Tidak masalah, Tuan Song. Hei, jangan antar. Tenang. Ini sudah jam berapa? Baru pulang? Rusak badan. Bagaimana aku bisa menggendong Cicit? Nenek, orang tua begadang malah merusak kesehatan. Aku sudah tua, masih kuat. Ada apa dengan istri cucuku? Main game, kali. Tidak apa, terlalu banyak minum. Kalau tidak apa-apa, kenapa mabuk? Apa kamu yang bikin dia tidak senang? Nenek, jangan salahkan Leng Feng. Akulah yang membuat Xiao Yan tidak senang. Ah, satu lagi burung hantu. Siapa kamu? Aku adalah pacar Leng Feng. Mantan pacar. Itu yang selingkuh. Meng Chuxin, aku bilang sudah menikah, kenapa ikut? Aku datang untuk minta maaf. Aku harus atas kepergianku dulu meminta maaf padamu. Pergi karena selingkuh. Aku sudah tidak punya perasaan padamu. Tidak ada soal minta maaf atau tidak. Tolong pergi. Feng, aku tahu kepribadianmu yang tegas. Jika kamu tidak punya perasaan padaku, kamu pasti tidak akan begini bicara dengan tenang padaku. Tampaknya aku memang terlalu ramah, ya? Feng, kamu kejam sekali, hatiku sakit sekali. Apa yang harus kulakukan agar kamu bisa memaafkanku? Pergi kau. Cucuku akan memaafkanmu. Pergi. Aku tidak ingin kamu membuat mual menantu cucu kesayanganku. Nenek Fan Xiaoyan dan Leng Feng sama sekali tidak punya perasaan. Dia demi uang baru menikah ke keluarga Leng. Kalau begitu, kamu demi mengemis ya? Nenek, aku dan Leng Feng sungguh punya perasaan. Aku rela menggunakan sisa hidupku untuk menggantinya. Kalau kamu tidak bangun, suamimu direbut. Harta keluarga Leng akan direbut. Kamu mau jadi selingkuhan? Atau gundik? Tidak, aku ingin menjadi kekasih Leng Feng. Yang asli masih hidup, kamu berani bicara besar cih. Cih. Maaf ya, Fan Xiaoyan, aku mengejar yang kucintai, apa aku salah? secara logika tidak salah, tapi yang kamu cintai sudah tidak mencintaimu, jika kamu terus memaksa, itu salah. Feng, demi dirimu, aku rela salah terus. Apa yang akan kamu lakukan? Tetap di sisimu. Menggantimu. Tidak perlu. Tidak perlu. Atau, boleh juga digunakan. Bagaimana cara menggunakannya? Nenek, ini sup ayam yang khusus kumasak untukmu, baik untuk kesehatan, coba cicipi. Nenek, maksudnya adalah, tulangmu sudah tua, perlu minum sup untuk memulihkan. Maksudnya, bukan aku. Meng Chuxin, suruh kamu masak sup, kamu malah menghinaku. Tua tidak berguna. Tidak, bukan itu maksudku nenek, itu Fan Xiaoyan yang mengadu domba. Sudah kubilang, khusus dimasak untuk nenek, itu berarti aku dan istriku tidak bisa minum. Bukan, aku tidak. Tidak apa-apa Feng, kita nggak usah minum aja. Sini, makan ini. Terima kasih. Feng,
Atau kamu coba aja. Aku tiupin dulu. Hei, Dek. Kamu harus repot sedikit. Anjingnya suamiku belum sarapan. Kamu suruh aku kasih makan anjing? Feng, kamu nggak bisa karena seekor anjing, lalu meragukan cintaku padamu? Itu juga nggak seharusnya. Demi rubah. Mengabaikan anjing. Nenek, Kalian sengaja mempersulitku. Jelas banget kan? Aku beneran nggak ngerti. Kamu beneran bodoh atau pura-pura? Pertama kali lihat. Jadi pelakor begitu terang-terangan. Kalau nggak melihat sendiri, aku kira kamu dari drama pendek. Karakter wanita bodoh tanpa otak. Drama pendek apa? Ya drama yang seru, Nenek. Nanti setelah makan. Saya carikan, ya. Baik. Kalian keterlaluan. Lihat, mulai bicara jujur kan? Feng, sekarang identitasmu terungkap. Semua orang di kota tahu, kamu pria muda sukses dan berbudi luhur. Dengan Fan Xiaoyan, dengan status seperti dia, IQ, latar belakang keluarga. Menurutmu dia bisa bertahan berapa hari? Aku kuat. Nggak seperti kamu, jangan sampai nanti, ada yang mengintai dari belakang, bahkan nggak tahu bagaimana matinya. Sekarang aku akan membuatmu mati. Wah, berani sekali kamu. Kamu si belalang, galak sekali ya. Hei, si burung pipit datang. Pagi-pagi begini, satu-satu datang. Nggak ada yang bikin mataku adem. Ibu menantu segera bikin kamu tenang. Tante ibu adalah ibunya Leng Feng, kan? Halo, Tante. Orang, sini. Bersihkan tempat. Silakan. Aku gak pergi. Kalian pikir aku ini karakter jahat dalam skenario? Akulah pemeran utama, Nyonya Leng. Hei, selidiki untukku seluruh silsilah Fan Xiaoyan. Apa ini? Pulang ke rumah begini bahkan sarapan enak pun gak ada. Kamu bisa nggak datang? Gak boleh, nanti orang bakal pikir menantu tidak berbakti. Menantu. Haha, aku cuma mengakui satu, Ibu Leng Feng. Siapa yang masak hari ini? Rasanya jelek banget. Mantan pacar kakakmu. Mantan pacar kakakku datang? Iya, yang baru kita usir itu. Kakak ipar, kamu hebat, ini aja kamu habiskan. Aku bilang, kalian hari ini sok-sokan datang ke rumahku dengan sombong. Ada urusan apa? Ibu, ucapanmu itu. Aku cuma mau lihat Leng Feng bagaimana pemulihannya. Nenek dia datang lihat aku mati atau belum. Ibumu dan kakakmu, setiap hari seperti ini. Ibuku memang bukan orang yang mudah diatur. Oh. Leng Feng, meskipun kamu bukan anak kandungku, tapi aku juga melihatmu tumbuh dewasa. Meskipun ayahmu meninggal lebih awal, kamu tidak bisa bersikap seperti itu padaku. Melihat tumbuh dewasa, bisa mengajar orang. Hei, daripada punya waktu seperti ini, lebih baik dirimu sendiri, dididik dengan baik. Au. Nenek, tepat sasarannya. Ini bukan tempatmu bicara, dasar jalang. Diam, kamu memakinya berarti memakiku. Karena Leng Feng sudah sadar, maka alat untuk membawa keberuntungan ini, jadi benar-benar tidak berguna. Kamu ingin membuangku setelah aku berguna. Siapa lagi? Nanti aku akan menghitung-hitung denganmu. Seharusnya aku membuat anakmu sadar. Kamu harus berterima kasih padaku, tapi kamu hanya berpikir mengusirku. Seperti detik berikutnya akan. Takut kamu merebut harta keluarga. Ya, perasaan itulah. Lalu jika aku tidak pergi, dia seperti akan segera membuatku. Membunuhmu? Ya, membunuhku. Dan lagi membunuh kakakku. Hei, aku bilang kamu di pihak mana sih? Dia bukan ibu kandungmu. Aku. Bukan pihak manapun aku orang Leng. Lihat-lihat. Kamu belajar dari dia. Fan Xiaoyan, kamu tidak layak tinggal di keluarga Leng. Kalau bicara tidak layak, aku malah merasa kamu selingkuhan, lebih tidak layak. Keluarga Leng mengizinkanmu bertindak seenaknya. Semua karena Leng Jiaming demi statusnya sebagai cucu keluarga Leng. Jika kamu ingin serakah, jangan salahkan keluarga Leng. Tidak akan bermurah hati padamu. Bu, aku sudah punya perasaan denganmu bertahun-tahun, masa kalah sama Fan Xiaoyan? Kalian berdua nggak punya perasaan sama sekali. Diam, dasar perempuan murahan. Sudah. Keluar dari rumahku sekarang. 10, 9. Cepat. Jangan halangi anakku. 8. Biar aku. Kamu terlalu lambat. 7, 6, 5, 4, 3. Aku belum hitung 21. Ambang pintu keluarga Leng tinggi. Hati-hati, gigi depannya bisa patah. Aduh. Dasar perempuan busuk.
Hei, perempuan busuk. Bu, jangan begitu emosi. Jangan emosi. Aku nggak minta uang ramalan. Cucu, sebentar. Buat nenek ramal. Nenek, dia itu pembawa sial. Lalu kau bilang, apa gara-gara mulut sialku mereka sial? Atau mereka memang sudah sial? Aku nggak bisa gratis bantu kamu melampiaskan amarah ini. Mereka pasti balik nyari aku. Kamu harus kasih aku ganti rugi batin. Wah. Aku takut dia benar-benar karena hal ini akan berbahaya. Kamu sekarang mulai peduli sama dia? Padahal tahu mulutmu sial masih sembarangan bicara. Kalau ini kena pada diriku sendiri. Gimana dong? Kamu menempati posisiku. Tentu saja, aku datang untuk mengambil kembali status Nyonya Leng. Status Nyonya Leng, oh, aku tahu, kamu putri Fan Zhongwen. Jangan banyak bicara, segera cerai dengan Leng Feng. Atas dasar apa? Aku harus ambil keuntungan dulu baru pergi. Jika kamu tidak bercerai dengan Leng Feng, maka aku akan memberitahunya. Apa identitas aslimu? MPH, kamu tidak berani. Karena identitas aku, Fan Xiaoyan, bukankah itu yang kalian berikan? Yang aku maksud adalah identitas aslimu, Mo Xiaoyan. Identitas asli Mo Xiaoyan. Lalu siapa orang tuaku? Kamu tahu apa? Asalkan kamu bercerai dengannya, aku akan memberitahumu bahwa pergi. Mau apa? Apa-apaan ini? Lepaskan aku minggir. Pak Leng orang keluarga Fan datang menagih proyek lagi. Tidak mampu, tidak akan bekerja sama. Baik, Pak Leng. Ada urusan lain? Nyonya mungkin ada masalah. Nyonya dibawa oleh kakaknya. Fan Kiki dibawa ke klub sampai sekarang belum kembali. Klub? Feng, mau kemana? Apakah semua pengawal keluarga Leng sudah mati? Feng, tidak bisa menyalahkan mereka. Semua orang menganggapku Nyonya Leng. Mereka terlalu hormat padaku. Bagaimana mungkin mereka menghalangi? Sebenarnya aku tahu. Kamu juga sangat berharap aku datang. Benar, kan? Mau apa? Hei, lepaskan. Kenapa? Kamu sekarang tidak ingin tahu lagi siapa orang tua kandungmu sendiri? Identitasku akan kuselidiki sendiri. Jangan coba-coba mengancamku dengan ini. Kalau kamu bisa menyelidikinya, kenapa setelah 20 tahun masih yatim piatu? Aku sedang memberimu kesempatan. Jangan tidak tahu terima kasih. Bicaralah. Kau berani meludahiku, Mo Xiaoyan? Kamu masuk. Tunggu saja. Sebentar lagi aku akan menghancurkan semuanya milikmu. Kamu mau apa? Tentu saja, membuatmu sadar. Mau apa? Sudah kubilang padamu, jangan muncul lagi. Kalau tidak, kamu akan. Bagaimana denganku? Hukum aku? Menemanimu bercinta, bagus, ya? Apa? Minggir, pergi. Pergi. Berhenti. Sampah. Fan Kiki, kamu pikirkan baik-baik. Meskipun aku bercerai dengan Leng Feng, kamu juga belum tentu dapatkan yang kau mau. Apa maksudmu? Maksudku, orang yang ingin menjadi istri orang terkaya, tidak hanya kamu seorang. Siapa lagi? Aku bisa memberitahumu. Tapi kamu harus memberitahu aku dulu. Siapa aku? Kamu. Siapa orang tuaku? Kamu kan cuma tukang ramal murahan. Ada apa? Mau jadi putri orang terkaya? Ya. Ternyata kamu juga tidak tahu ya. Itu karena aku tidak mau tahu. Tapi sekarang aku mau tahu. Siapa wanita yang kamu maksud? Aku bisa memberitahumu. Tapi, kamu harus biarkan aku pergi. Baik, aku bisa biarkan kamu pergi. Tapi kamu harus membawaku menemui wanita itu. Baik. Kalau begitu ikut aku. Direktur Leng kamu sudah berkeluarga. Punya keluarga?
Terus, siapa bilang pria sukses hanya bisa punya satu keluarga? Pria yang cuma punya satu keluarga entah uangnya kurang. Atau dirinya yang kurang. Sepertinya selama ini pemahamanmu tentang pria semakin dalam. Direktur Leng, kamu sudah berkeluarga. Feng, mulai sekarang aku adalah keluargamu. Membuatku mual. Lihat, kamu pasti tidak bisa lepas dariku. Direktur Leng, kendalikan diri. Aku sudah menahan amarahku. Baik, sekarang aku akan membantumu meredakan amarah. Kalian berdua bersenang-senang ya. Main di sini? Apa yang kau lihat? Bukan yang sebenarnya. Feng, kamu tadi memperlakukanku seperti itu, sekarang kenapa jadi begini? Kamu, beritahu dia tadi Direktur Leng, apa yang dilakukan padaku? Katakanlah, aku tidak melihat apapun. Fan Xiaoyan, dengar? Apa, kau mau diam saja di sana, melihat aku dan Feng? Kembali menjalin cinta lama? Tidak apa-apa. Lanjutkan saja. Bakar lebih besar, sampai kau hangus. Tunggu. Direktur Leng, Siapa kau? dia itu, Dia kakak iparmu. kau. Kakak ipar? Hei, bukan. Halo, sampai jumpa. Direktur Leng. Kau wanita itu. Ayo, minum segelas. Apa kau suka Fan Xiaoyan? Dia hanya istriku secara nominal. Tidak usah buru-buru. Nanti, kalau perasaan sudah cocok, dia akan dengan sendirinya menjadi istri yang sesungguhnya. Kau menyembunyikan sesuatu dariku. Oh, tidak. Aku harap kamu bisa melindunginya dengan baik. Kamu suka dia? Mas. Aduh, aku suka kamu. Boleh aku traktir minum? Aku bisa. Tiang besi. Hei. Kangen istrimu? Pulang tengah malam? Tidak tahu malu? Apa-apaan ini? Aku ikut marah untukmu. Kasihan kamu. Pergi. Tidak butuh kasihanmu. Kau cuma keras kepala. Aku sudah mencarikan istrimu. Lihat, harus aku kan? Tuan Song, Nyonya Leng dan seorang pria tua masuk ke hutan kecil. Dia harus memberi aku penjelasan yang masuk akal. Kamu sebaiknya beri aku penjelasan yang wajar. Lihat aku. Istri orang terkaya di Longcheng di hutan kecil berkencan dengan pria tua. Orang terkaya, Leng Feng, memukuli pria tua itu. Menyebabkan pria tua itu, dan anjing pria tua itu ketakutan, dan ada yang lebih kejam lagi. Bilang Leng Feng hanya bisa angkat tangan. Angkat yang itu. Nenek. Memalukan. Memalukan sekali. Kenapa kamu tidak percaya pada istrimu sendiri? Nenek anjingnya masuk ke hutan. Aku ikut masuk. Tidak kukira dia. Dia lalu. Nenek. Menantu perempuanku yang malang. Nenek, masalahnya, dia benar-benar dengan pria itu masuk ke hutan kecil. Lebih penting lagi. Tengah malam. Anjingnya hilang masuk ke hutan. Ya aku ikut masuk ke hutan dong. Betul, apalagi memukul orang sangat impulsif. Betul. Hei, diam kamu. Kamu diam. Bahkan melampiaskan amarah pada Song Chengshuan. Betul. Aku tidak berani lagi.
Seluruh Longcheng semua mengira istrimu berselingkuh. Sekarang, kamu harus cari cara membuktikan istrimu tidak bersalah. Dia seharusnya cari cara untuk membuktikan kesuciannya padaku. Aku bersih. Begini saja, kita adakan pesta. Untuk membuktikan hubungan kalian stabil. Kalau tidak, nama baik jadi rusak. Aku tidak peduli soal nama baik. Kamu tidak takut reputasi istrimu tercoreng? Nenek kenapa baik banget sama kamu? Meramal masa depan, menghindari sial, Senin diskon 90%, hei, kalau nggak manjur nggak bayar. Kalau begitu, ramalin aku. Nenek, semoga panjang umur. Semuanya lancar, nggak perlu diramal. Orang ini ya, masa bisa selamanya mulus? Atau ramal cucuku, soal jodohnya. Nenek dan cucu nenek sama-sama orang beruntung, juga nggak usah diramal. Hei, Ini yang kamu bilang beres? aku bilang beres, ya beres. Balik sini, kemari. Jangan lari. Nek, pegang baik-baik. Bawa uang sebanyak ini keluar. Harus hati-hati banget ya. Nggak usah bilang terima kasih. Aku cuma lihat yang nggak bener, bantu pakai tinju aja. Kamu yang lakukan? Itu penipuan. Terus, kenapa uang sebanyak itu nggak kamu ambil? Uang hasil menipu. Juga harus punya batas. Hehe. Mungkin karena aku imut. Rumor itu palsu. Rumor apa? Aku bisa melakukan lebih dari sekadar mengangkat tangan. Aku tidak tahu. Tidak bisa membuktikannya langsung. Aku bisa membuktikannya langsung. Buang-buang waktu. Demi reputasi. Bukankah kamu tidak peduli reputasi? Aku tidak peduli reputasi. Kamu juga tidak peduli. Coba lihat. Pasti tidak rugi juga. Apa kamu pernah melihat pria lain? Tidak. Hehe. Cukup kuat ya. Seharusnya bisa. Melihat baru percaya. Di sakumu, kenapa ada barang seperti ini? Aduh, aku suka kamu. Pasti milik Song Chengshuan. Benar. Hanya sebuah pulpen. Kenapa gugup begitu? Apa iya? Tidak. Leng Feng, bagaimana cara kamu berterima kasih padaku? Bener-bener bikin kesal aja kasihan kamu. Siapa bilang keluarga Song berhutang budi sama keluarga Leng? Tapi keluarga kecil kalian ini tanpa gue, bakal berantakan. Gimana, detektif? Tuan Song, tebakanmu benar sekali. Memang benar, Meng Chushin tiba-tiba pulang ke negeri, dan kehidupan pribadinya masih kacau. Serigala kemanapun makan daging. Anjing kemanapun makan tai, dia makan di dalam dan luar negeri. Tapi tidak pilih-pilih makanan sih kelebihan. Jaga baik-baik Nyonya Leng. Hei, sekalian aku mau gosip, kamu sama Nyonya Leng, bukan saudara dan bukan kenalan. Tapi sepertinya kamu istimewa padanya. Kamu detektif bukan wartawan hiburan, jangan banyak gosip. Aku tutup dulu ya. Kamu yakin? Yakin. Kamu sudah pikir matang? Sudah. Atau, pikir lagi? Gak usah. Pose ini gimana? Boleh? Hei, lebih baik tidak usah. Ayo dong. Kalau begitu aku datang. Ayo, Ayo, ayo. aku datang. Leng Feng untuk membuktikan tenaganya luar biasa. Memaksaku jadi barbel. Akhirnya tubuhku mendarat. Kepalaku mendarat. Tingkat cedera level 5 dendam ini tercatat pada 1 Mei 2023. Mencatat dendam di buku aku baru pertama kali lihat. Sekarang lihat. Nanti aku akan satu persatu kubalaskan.
Kekanak-kanakan. Saat aku dapat ganti rugi, kau tidak akan bilang aku kekanak-kanakan lagi. Aku bisa ganti baju gaunmu untuk pesta. Labelnya harus dilepas. Bekas tetap bisa laku. Fan Xiaoyan. Kalian berdua kok bisa bareng? Apa urusanmu? Kamu malah kok tega datang ke sini? Kamu yang tidak punya muka saja bisa datang, aku punya muka, kenapa tidak boleh? Kamu selingkuh dengan pria yang memelihara anjing. Muka kamu jadi malu. Kamu bilang, aku tidak punya muka. Aku selingkuh atau tidak, punya muka atau tidak, itu bukan urusanmu. Itu sangat berkaitan. Kami berdua malah berharap kamu selingkuh. Ternyata kalian berdua yang menjebak. Tentu saja dong. Aku mengerti. Kalian berdua mau menyingkirkanku lalu mengambil posisiku. Tapi posisi Nyonya Leng hanya satu. Bagaimana kalian berdua membaginya? Senin, Rabu, Jumat, Selasa, Kamis, Sabtu, Minggu bareng melayani orang terkaya. Fan Xiaoyan, jangan terlalu sombong. Leng Feng pertama kali mengadakan pesta secara terbuka, pasti ada hal penting yang diumumkan. Dan kamu berselingkuh, mempermalukannya, jadi kali ini. Kamu pasti akan dieliminasi secara terbuka. Kamu yakin sekali? Tentu saja kami berdua paling mengerti Leng Feng. Harus diakui punggung kalian berdua sangat menggoda. Dari depan juga tidak bisa kamu capai. Capek apa? Capek. Hubungan kita bertiga. Melihat wajah kalian berdua. Makanan semalam dari kemarin. Semua akan muntah. Dasar perempuan busuk mulutmu yang usil. Jangan hanya iri pada kami. Kalau bisa, kamu juga pakai. Aku nanti pakai. Hei, aku lihat itu, kakak Leng Feng tidak memberimu uang. Kamu tidak mampu membelikan? Ukuran yang bisa aku pakai di sini semua bawakan. Wah. Fan Xiaoyan, apa kamu takut gaunnya rusak sehingga tidak berani keluar? Kami datang untuk melihat bentuk tubuhmu. Kamu sendiri, terbungkus seperti bakcang. Bagaimana kami mau melihat? Kalian tidak layak melihat. Kami justru mau melihat. Apa yang kamu lakukan? Aku pergi. Fan Xiaoyan ini terlalu menjijikkan ya. Kalian lihat jelas tadi? Aku, sepertinya kurang jelas. Kalau begitu, biar ku perjelas lagi. Apa-apaan? Lepaskan aku. Lepaskan, lepaskan. Ya ampun, kamu kayak orang jelek. Masih malu-maluin pakai gaun. Iya, orang yang hadir di pesta, pasti kaya atau berpangkat. Kalau sampai kamu bikin mual, meskipun kamu Nyonya Leng, pasti tidak berani. Leng Feng itu seorang perfeksionis. Dia pasti tidak akan suka monster yang kulitnya penuh bekas luka. Jadi aku yakin Leng Feng belum menerimamu. Maaf, aku terlambat. Bawa aku pergi. Feng, bagaimana bisa kamu? Kakak Leng Feng, apa kamu salah peluk? Dulu kamu tidak terima ada cacat di kulit? Lihat dia, badannya penuh seperti jaring laba-laba, menjijikkan sekali. Kenapa kamu masih memeluknya? Kak Leng Feng, lihat aku. Aku putih bersih. Bawa dia pergi, biarkan aku yang urus di sini. Ayo kita pergi. Kak Leng Feng. Leng Feng. Song Cheng Xuan, apa kau anjingnya Leng Feng? Setiap hari ikut dia. Jangan ikut campur.
Mulai sekarang, jika Nyonya Leng kenapa-kenapa, entah kalian yang lakukan atau tidak, keluarga Song tidak akan melepaskan kalian. Jangan sentuh aku. Aku ingin sendiri dulu. Aku di luar pintu. Beritahu acara dibatalkan. Leng Feng, apakah kau akan menjadi cahayaku? Kau adalah cahaya. Tapi aku lebih cocok hidup di kegelapan. Mungkin aku harus pergi. Aduh, Mo Xiaoyan ini bikin takut banget. Halo, Kak Han? Kamu kesini ngapain? Aku nggak sengaja sampai ke sini. Bilang dulu ya, jangan ramal nasib aku. Aku nggak meramal lagi. Ya, sih. Orang yang dipilih khusus jadi Nyonya Leng. Mana mungkin masih meramal. Dipilih secara khusus. Kak Han, kamu tahu apa sih? Semua orang tahu. Tentu saja aku tahu. Apa yang kamu tahu pasti beda dengan yang aku tahu. Kak Han, kalau kamu nggak bilang, aku yang akan bilang. Aku juga nggak tahu banyak. Tiba-tiba ada seseorang ngasih aku uang. Bilang suruh usir kamu, bikin kamu nggak punya rumah aja. Belakangan aku baru tahu kamu jadi Nyonya Leng. Sepertinya, nggak bisa disembunyikan lagi. Pak Leng, identitas Nyonya di keluarga Fan ada perkembangan baru. Orang yang Kak Han maksud. Itu bawahan Fan Zongwen. Kok mereka berdua bareng? Saya peringatkan kamu, jangan main-main denganku, apalagi jangan berpikir untuk mengusir Fan Xiaoyan, lalu mengusirku lagi. Aku juga bukan Fan Kiki yang mudah dibodohi. Karena aku berani menemuimu, pasti ada keyakinanku sendiri. Apa maksudmu? Kamu dan selingkuhanmu, kalian berdua dulu hampir menabrak Leng Feng sampai mati. Kau bilang soal ini, kalau aku bicarakan, apa keluarga Leng akan melepaskan kalian berdua? Beraninya kau mengancamku. Bukan ancaman. Tapi kerjasama saling menguntungkan menang, kita berbagi harta keluarga Leng kalah. Habis semua. Wanita ini harus disingkirkan. Terserah kamu. Selesai sudah. Hehehe, kebetulan sekali. Kebetulan sekali. Ya, Menurutku kau sengaja. Ya? aku. Xiaoyan, kamu tidak apa-apa? Aku ingin mencari Leng Feng. Itu dia. Dia yang menyuruhku menaruh pakaian dalam di saku Anda. Ingin merusak hubungan Anda dengan istri.
juga mengarang gosip tentang dia dengan pria tua. Ini jebakan dia dan orang lain. Apa yang kau omongkan? Aku tidak bohong. Aku baru saja mendengarnya sendiri di bar. Mas Leng Feng, aku sama sekali tidak kenal dia. Kalian ini memaksa pengakuan dengan siksaan menanam bukti palsu. Zat, Bicaralah bebas. Pak Leng, kami juga terpaksa demi perusahaan. Sungguh, terpaksa yang bagus sekali. Aku juga dengar dari seseorang. Di jembatan penyeberangan, ada seorang gadis kecil, cantik, dan segar. Yang terpenting, tidak punya sanak saudara. Kalau bisa menjadikannya anak angkat, pasti akan membawa keberuntungan. Jadi kau jadikan dia anak angkat dan menikahkannya denganku untuk mengusir sial untuk mendapatkan proyek keluarga Leng. Ya? Ternyata dia tidak pernah mencintaiku. Tapi dia seorang penipu. Mas Leng Feng. Mulai sekarang dia tidak perlu lagi menipu keluarga Fan kalian. Tidak perlu dipertahankan. Leng Feng. Kenapa kau begitu baik? Nah, akhirnya menemukanmu. Dulu kenapa kalian tidak mau aku? Nah, bukan kami tidak mau kamu. Dulu, setelah kamu diculik penculik, ibumu terlalu sedih. Jadi, nak, mulai sekarang kita ayah dan anak. Tidak akan berpisah lagi ya. Baik, keluarga berkumpul kembali. Aku membalas kebaikan dengan kejahatan, membuat kalian ayah dan anak bertemu. Bukankah kamu harus berterima kasih padaku? Kalian, Tanpa aku, seumur hidupmu, tidak akan punya ayah. Sudah, sekarang pertemuan selesai, sekarang bicarakan urusan kita. aku tidak ada urusan denganmu. Sekarang ada, kan? Kamu, Hejing, apa yang kamu lakukan? Beritahu putrimu, apa yang aku mau? nak, ayahmu melakukan kesalahan. Dia bilang, kalau tidak menurut, dia akan memasukkanku ke penjara. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak bisa bilang. Ayah, Mo Xiaoyan, jika kamu memberitahu kebenaran tentang kecelakaan kepada Leng Feng, aku akan bawa ayahmu ikut mati bersamaku. Leng Feng. Kita bercerai saja. Ini alasan kamu mau cerai denganku? Iya. Aku suka Kak Chen Xuan. Dia humoris dan perhatian. Yang terpenting dia suka tertawa. Terutama, tersenyum padamu. Tidak sepertimu. Seharian wajahmu cemberut. Orang yang tidak tahu akan mengira, semua orang berutang uang padamu. Aku sebenarnya sedang berubah. Coba perhatikan baik-baik. Gunung dan sungai mudah diubah. Namun, sifat sulit berubah. Aku sudah muak denganmu sejak lama. Aku sebenarnya Apa kamu juga sudah muak denganku? Aku egois. Pendendam pelit, mata duitan. Yang terpenting, aku tidak keberatan. aku jijik. Kami semua tidak keberatan, kamu apalagi nggak usah keberatan. Aku keberatan. Lepaskan tanganmu. Lepaskan. Leng Feng, hentikan. Kamu tega mendorongku demi pria lain? Baik. Cerai, aku tidak mau cerai. Kamu tadi berjanji mau cerai denganku. Aku nggak mau. Harus cerai. Aku tidak mau. Turun. Aku tidak turun. Turun. Nggak turun, aku tidak mau cerai. Aku nggak mau cerai. Harus. Aku benar-benar tidak mau cerai, aku nggak mau. Turun. Aku masih tidak mau cerai. Harus cerai. Ikut aku. Nenek, cepat tolong aku. Tidak bisa dipercaya. Kejar. Sayang. Aku tidak mau cerai. Kamu. Panggil aku sayang. Tentu. Kamu adalah istriku. Aku bukan istrimu. Kita adalah suami istri yang sah secara hukum. Leng Feng, dengarkan aku baik-baik. Aku bukan gadis kaya keluarga Fan Xiaoyan. Nama saya Mo Xiaoyan.
Aku adalah pembohong yang suka omong kosong. Sekarang kamu tahu aku menipumu. Kamu pasti sangat marah, kan? Semua yang kamu katakan, aku sudah tahu. Kamu tahu? Setelah kota Long, tidak ada lagi keluarga Fan. Satu-satunya identitasmu adalah istri orang terkaya di kota Long, Leng Feng. Nyonya Leng? Ini. Hari pertama aku ke rumahmu. Jam yang kamu berikan padaku. Aku mencuri jam tanganmu. Sekarang aku mengembalikannya padamu. Kita berdua sudah lunas. Status yang kamu berikan padaku. Aku, Mo Xiaoyan. Tidak peduli. Tadi kenapa kamu tidak membantu? Kakak Cheng Xuan, aku ingin minta tolong. Tolong apa? Aku ingin bercerai. Kamu benar-benar ingin bercerai? Tentu saja aku ingin bercerai. Ingin bercerai. Kenapa menangis sesedih ini? Jam tangan Leng Feng itu. Aku menyesal mengembalikannya. Harganya sangat mahal. Aku mulai kasihan pada Leng Feng. Dia ingin bercerai dengan saya, tapi tidak mau bilang alasannya. Bahkan bilang suka sama Song Cheng Xuan. Anak itu, selain ibunya, siapa yang tahan sama dia? Gadis mana yang mau tahan sama dia? Cucuku akhirnya punya perasaan. Bagus. Nenek, menurutmu masalahnya di mana? Kamu tenang dulu. Tidak. Mo Xiaoyan. Dia cuma mencari gara-gara. Benar, itu cuma mencari gara-gara. Dia ingin bercerai denganku, pasti cuma mau menipu uang lebih. Kenapa dia mau menipu uangmu? Demi impian utamanya. Leng Feng salah sangka aku selingkuh. Tindakan ini menyebabkan kerugian mental yang besar. Hutang ini dicatat pada 2 Mei 2023. Beri aku ganti rugi mental. Cari celah untuk memeras, ya? Mau uang buat apa? Aku ingin mewujudkan impian utamaku. Impian utama. Buka panti jompo. Perbuatan baik. Aku dukung dengan 50 juta. Panti jompo ini cuma aku seorang lansia. Semua perawatnya adalah pria tampan, pria muda rupawan. Setiap hari menari hula untukku. Atau tarian tiang. Aku tarik kembali ucapanku. Cabul, tidak tahu malu. Kalau dia memang seburuk itu, kenapa kamu cemas? Gak rela. Kamu ini mau membohongi nenek atau membohongi dirimu sendiri? Mau tahu kenapa dia minta cerai? Kamu harus cari jawabannya sendiri. Bukan duduk di sini. Tanya sama nenek tua kenapa. Langsung ke intinya saja. Ada seorang pemuda yang menyuruhku mengusir Mo Xiaoyan. Katanya, bikin dia tak punya tempat tinggal aja. Tuan Leng, itu dia. Dia yang menyuruhku mengakui Mo Xiaoyan sebagai anak angkat. Ada yang menelepon dan memberitahuku. Mengapa melakukan ini? Hei. Tentu saja untuk mencarikanmu istri. Bagaimana? Aku memilihkan Mo Xiaoyan untukmu. Apakah kamu puas? Tidak puas. Gunung esmu sudah berubah menjadi air mendidih yang panas. Masih bilang tidak puas? Jika aku tidak bisa mendapatkannya kembali, aku tidak akan memaafkanmu. Apa urusannya denganku? Kamu yang menyuruhnya menggangguku. Kami semua demi kebaikanmu. Kalian? Jadi seluruh konspirasi pernikahan palsu di belakang layar diatur oleh nenek. Ya. Ini penipuan. Jadi kamu harus bertanggung jawab sampai akhir. Jika aku tidak bisa mendapatkan istriku kembali, kamu seumur hidupmu, jangan berharap bisa menikah. Tidak bisa mendapatkannya kembali? Kenapa kamu tidak mencari penyebab dari dirimu sendiri? Hanya karena kamu pernah terluka, semua orang bersikap hati-hati padamu? Kamu seorang pria dewasa pernah disakiti oleh wanita sampah, lalu menolak semua wanita. Kamu itu pengecut seperti tikus, karena hal itu aku, Song Cheng Xuan, meremehkanmu. Tentu saja. Selain itu, aku tetap saja cukup kagum padamu.
Setidaknya naluri bisnismu sedikit lebih baik dariku. Jangan menjilat. Apa yang harus kulakukan sekarang? Bayar dulu ganti rugi mental karena pukulan itu, beri aku. Baik. Baik. Kau menang. Aku tidak bisa menemukannya sekarang. Aku khawatir dia kenapa-napa. Coba pikirkan Xiao Yan. Siapa saja yang pernah kau sakiti? Meng Chu Xin. Sejarah berulang. Bawa ke bawah. Feng, apa kau datang untuk menyelamatkanku? Aku dipaksa olehnya. Apa yang kau lakukan pada Mo Xiaoyan? Mo Xiaoyan. Orang yang membencinya bukan hanya aku seorang. Kenapa kalian pasti menganggap aku? Memikirkanmu membuatku muak. Aku muak? Tidak peduli bagaimana kau melihatku sekarang, kau tidak bisa mengubah kenyataan bahwa kau diselingkuhi. Sungguh menyebalkan. Aku takut kau tidak tega. Akan derbanan? Kau berani memukulku? Aku. Apa yang kau lakukan pada Mo Xiaoyan? Kenapa dia tiba-tiba menceraikanku? Di mana dia? Beritahu kau. Bisa? Kau nikahi aku. Wanita sepertimu tidak akan ada pria yang mau menikahimu. Apa yang kau tahu? Nama asli Meng Chu Xin adalah Li Cuihua. Dia dijual ke keluarga angkat sejak kecil. Diam. Baru berusia 15 tahun. Sudah menjadi mainan ayah, angkatnya demi bisa makan kenyang. Kau terpaksa menjual dirimu. Song Cheng Xuan. Kenapa kau harus mengungkit lukaku? Aku hanya ingin memberitahumu. Alasan Leng Feng tidak menghabisimu sampai habis adalah karena dia kasihan padamu. Mo Xiaoyan dan dirimu memiliki nasib yang sama. Tapi dia membuat pilihan yang berbeda. Kau lihat luka di tubuhnya. Dia tetap memilih tegar dan optimis, itulah perbedaan kalian. Dan itulah alasan aku benar-benar menyukainya. Aku bilang. Ayo, jalan-jalan, lihat-lihat. Jangan lewatkan, ayo lihat. Tidak manjur, gratis. Tidak manjur, tetap bayar. Hei, kau membuatku hancur seperti ini. Tidak akan ada yang mau padaku. Mungkin ada. Jika kau tetap ingin bercerai, boleh. Kau akhirnya sadar. Aku setuju bercerai denganmu, tapi kau juga harus setuju menikah denganku. Logika apa ini? Meskipun aku menikah dengan seekor anjing, aku tidak akan menikahimu. Kenapa kalian lihat aku? Aku kan bukan anjing. Guk guk guk. Anjingnya di sini. Aku tidak suka Mastiff Tibet. Aku corgi. Guk guk guk. Selesai. Gaya CEO, yang dibentuk dari uang sejak kecil benar-benar gagal total, benar-benar gagal total. Katanya kita tidak bisa dipisahkan. Meskipun aku jatuh sampai berdarah, tidak perlu kau menolongku. Tahu sendiri mulut sial masih ngomong sembarangan. Semua salah Leng Feng si bodoh. Riku manjurkan. Jangan lupa mobil Shelby yang kau janjikan. Mungkin. Harta haram. Tidak boleh diambil. Jika dia melihatmu terluka parah, pasti dia akan sangat khawatir padamu.
Istri. Sudah, cukup. Istri, aku terluka karenamu, tidak mau merawatku? Naik. Hei, Pak Tua. Siapa ini? Ayah mertua. Hadiah kecil. Tanda hormat. Anak perempuanku tak ternilai. Dia bukan orang materialistis. Jam tangan ini bagus ya. Kembalikan saja. Uangnya kembalikan ke sini. Labelnya masih bagus. Kenapa tidak boleh dikembalikan? Oh, iya. Bukan gadis materialistis sama sekali. Katakan apa yang kamu mau, katakan saja padaku. Apapun yang aku mau, kamu bisa penuhi. Bisa. Kok. Hei, coba bilang. Kenapa kamu begitu tidak berguna? Apakah sayur dipetik seperti ini? Lihat, semuanya hancur. Pergi, kocok 2 telur. Oh, Kenapa kamu goyang-goyang? Cepat kocok telurnya. kocok di mana? Kocok di mangkuk. Keluar. Jangan keluar. Kalau kamu tidak keluar juga, kita malam ini tidak ada yang bisa makan malam. Istriku tidak mengizinkanku keluar. Kamu. Keluar sekarang. Kalau bisa selamanya begitu saja dengan damai, enak ya. Sayangnya. Mo Xiaoyan, kalau kamu memberitahu kebenaran kecelakaan kepada Leng Feng, aku akan mengajak ayahmu ikut mati. Sayang, sayuran ini aku yang cuci. Telurnya aku yang kocok. Daging ini, aku yang beli. Tidak enak, kenapa? Ayah mertua yang masak. Kau ini pandai sekali cari alasan ya. Setelah makan, kamu pergi saja. Aku bangkrut. Itu yang kau sebut bangkrut? Semua uangku dibelikan hadiah. Sungguh? Apa mulut sialku ini benar-benar kena? Emas itu tahan lama nilainya. Berapa tahun pun nilainya akan naik. Dan, kalau nanti keluarga Leng bangkrut, aku sebagai Nyonya Leng, paling tidak bisa mengambil uang ini untuk bertahan sebentar. Mau apa? Bahkan jika kamu bangkrut itu karena manajemenmu yang buruk. Kamu masih mau numpang di rumahku? Rumahmu kan rumahku juga? Bapak, ada tamu di rumah. Nenek. Cucu perempuan. Kamu bilang dulu kan, tidak akan membiarkan nenek tidur di jalan? Kata-katamu harus ditepati, ya? Ditepati. Tentu ditepati, nenek. Mana mungkin saya membiarkan nenek tidur di jalan? Kaya atau miskin tidak penting. Yang penting adalah keluarga bersama. Itulah yang paling bahagia. Ya, nenek. Keluarga yang bahagia. Minggir. He Jing tahu ayahku adalah kelemahanku, tapi aku tidak ingin menyakiti Leng Feng. Bagaimana? Akhir-akhir ini, aku juga sudah melihatnya. Leng Feng tulus padamu. Jadi nak, kamu juga harus baik padanya. Ayah, ada apa denganmu? Aku bersiap untuk menyerahkan diri.
Sayang. Ada yang mau aku akui padamu. Leng Feng. Aku ingin minta tolong padamu. Katakan saja. Aku ingin kau melindungi keselamatan ayahku. Dan menjaga harta keluarga Leng. Nenek bilang harta keluarga Leng, jangan sampai jatuh ke tangan orang jahat. He Jing adalah orang jahat itu. Dia pengkhianat. Itu alasanmu ingin bercerai denganku? Ya. Kemampuanku jauh di atas He Jing. Kau bisa percaya padaku? Aku percaya padamu. Tapi aku tidak percaya pada diriku sendiri. Bagaimanapun juga. Aku pernah menipumu. Aku berharap kau menipuku seumur hidup. Leng Feng. Panggil suami. Jangan. Kau panggil atau tidak aku tetaplah suamimu. Yang sah. Jangan. Seumur hidup ini. Aku tak akan biarkan kau terluka lagi. Ikut aku pulang ke villa. Karena kamu sudah memberikan wewenang keuangan keluarga kepadaku, maka aku harus bertanggung jawab. Benar-benar berwibawa. Tentu saja, asalkan kamu mau memenuhi permintaanku, selain gaji tetap setiap bulan yang kuberikan padamu, aku juga bisa memberikan bonus kehadiran penuh dan bonus tahunan. Apakah ada angpau di hari libur? Bisa saja. Berapa gajinya? Aku ini istri orang terkaya. Aku memberimu makan, aku memberimu minum dan tempat tinggal, dan juga uang saku dan klaim biaya kerja. Setiap bulan kuberikan padamu 20 juta. Sayang, kamu bercandakan? Aku tidak bercanda. Kalau begitu, bisakah aku mengajukan cuti beberapa hari lagi, cuti nikah dan cuti hamil? Disetujui. Hahaha. Benar, satu mengalahkan yang lain. Menikmatinya. Ada masalah. Urusannya belum selesai, sudah ingin menyerahkan diri. Aku tidak hanya akan menyerahkan diri, tapi aku juga akan melaporkan kalian. Apa yang kamu tahu? Hal yang kalian lakukan, semua orang sudah tahu. Leng Feng tidak mungkin tahu. Kalau tidak, dengan sifatnya yang pasti membalas dendam, dia tidak akan membiarkan kita sampai sekarang. Dan sekarang, begitu stempel Leng Feng kita dapatkan, grup itu akan menjadi milikku. Aku takut kita tidak sempat menikmatinya. Sekarang yang paling dipedulikan Leng Feng adalah Mo Xiaoyan. Yang paling Mo Xiaoyan pedulikan adalah Mo Zengqi. Asalkan kita mengendalikan Mo Zengqi, itu berarti kita mengendalikan Leng Feng. He Jing, kamu terlalu naif. He Jing, jika kamu berani menyentuh ayahku, aku akan mengutukmu sampai mati. Nak, kenapa kamu datang, Leng Feng? Apa yang kamu katakan pada Jiaming? Jika ingin orang tidak tahu, jangan berbuat. Apa maksudmu? Bu, hentikan. Sebenarnya aku sudah tahu bahwa kita berutang budi pada kakakku. Kamu tahu? Kecelakaan kakakku, akulah yang menyelamatkannya. Bu, anakmu memohon, jangan terus berbuat salah. Tidak, aku tidak rela. Tinggal selangkah lagi, tinggal selangkah lagi. Semua milik keluarga Leng akan menjadi milikmu. Omong kosong. Kamu masih jauh. Apa maksudmu sih? Maksud Leng Feng adalah, sejak awal, kamu sudah diawasi oleh Leng Feng. Tidak mungkin. Rencanaku sempurna. Rencana, kamu tahu tidak, karena rencanamu, berapa banyak orang yang dirugikan? Meskipun aku tidak tahu berapa banyak orang yang kamu rugikan, tetapi setiap orang yang hadir di sini adalah orang yang terkena dampakmu. Jika kamu masih tidak mau bertobat, itu benar-benar tidak bisa disembuhkan. Bisa disembuhkan, tapi tidak perlu kau selamatkan. Hati-hati. Jangan ceroboh dan menusuk dirimu sendiri. Kalau menusuk, akan menusukmu, mulut sialan. Hati-hati. Mulut sialanku, tidak mengutuk orang lain kok. Bagaimana Leng Feng bisa mati? Tidak apa-apa. Dia yang akan mati. Bu. Jiaming. Ibu. Masih belum menjamin kehidupanmu. Nanti. Bu.
Selamat atas pernikahan kalian berdua, saya Song Cheng Xuan, semoga pengantin segera dikaruniai anak, aku habiskan dulu. Baik. Kakak. Mbak. Hari ini aku juga tidak menyiapkan apa-apa. Semoga kalian menjadi pasangan abadi, selalu bahagia. Terima kasih. Terima kasih, Jiaming. Minumlah anggur ini. Berarti kau sudah menjadi Nyonya Leng. Kau bilang begitu. Jangan mundur, ya. Nanti aku akan memberimu rasa aman yang cukup. Terima kasih. Ayo minum anggur lingkaran. Minum anggur lingkaran. Minum anggur lingkaran. Minum anggur lingkaran. Ayo lakukan. Baik, baik, baik. Leng Feng. Aku sedikit pusing. Ada apa, Xiaoyan? Nak. Panggil ambulans. Nyonya mungkin telah mengonsumsi obat penenang dan hipnotik, ditambah lagi minum alkohol di pesta pernikahan. Keduanya bergabung menjadi stimulasi ganda. Sehingga pada akhirnya, menyebabkan dia syok. Dia tidak pernah minum obat tidur. Jika di dalam anggur merah, sudah dicampur dengan obat semacam ini, bahayanya lebih mematikan bagi manusia. Orang di balik ini, targetnya bukan Xiaoyan, melainkan kamu. Siapapun dia, aku tidak akan membiarkannya lolos. Terima kasih atas kepercayaan Anda semua. Tapi maaf saya tidak bisa menerima posisi Presiden Direktur. Dari 2 proyek terakhir Anda sebagai Presiden Direktur sangat pantas. Jika Anda memberi perintah kami semua akan mendukung Anda sepenuhnya. Benar kan? Dukungan penuh. Saya juga mendukung. Bukan, Pak Leng. Jika tuan muda kedua keluarga Leng ingin duduk di posisi ini, saya bisa memberikannya, tapi syaratnya. Kamu harus benar-benar tuan muda kedua keluarga Leng. Kakak, bagaimana bisa kamu berkata begitu? Hadirin, di tangan Anda, satu adalah hasil tes antara dia dan ayahku, yang lain adalah antara dia dan ibunya hasil tes dengan kekasih He Jing, Jiang Qiang. Bahkan jika aku mati, aku tetap anggota keluarga Leng. Dia ternyata bukan anggota keluarga Leng. Tes DNA itu palsu, akulah tuan muda, kedua keluarga Leng, tolong percaya padaku, bisa. Aku sudah lama tahu dia bukan. Iya. Sungguh ambisi yang kejam, pengkhianat sama seperti ibunya, lebih buruk dari binatang. Bukankah kalian tadi mendukungku menjadi Presiden Direktur? Kami tertipu olehmu. Aku tidak menipu kalian. Aku benar-benar tuan muda kedua keluarga Leng. Kamu tidak bernama Leng. Tapi hatimu cukup dingin. Berniat ingin membunuhku, yang ingin menguasai sendiri harta keluarga Leng bukan ibumu, melainkan kamu. Jika itu aku dulu saat kamu kecelakaan, kenapa aku menyelamatkanmu? Kamu untuk membangun citra orang baik duduk di sini dengan terang-terangan. Tidak, aku tidak. Kamu bohong. Kamu untuk menikmati hasil tanpa usaha. Tidak segan menghasut ibu kandungmu sendiri melakukan kejahatan pembunuhan. Kamu memfitnahku. Apakah itu fitnah? Kamu sendiri tahu di dalam hati. Aku sama sekali tidak perlu melakukan ini. Jadi, kamu mengarahkan tuduhan kepada Nyonya Leng, Mo Xiaoyan. Untuk mencapai tujuanmu. Kamu bahkan ingin membunuhnya. Ini semua hanya sepihak darimu, kamu sama sekali tidak punya bukti. Kalau begitu, perkataan dari yang bersangkutan seperti aku. Apakah itu dianggap bukti? Kamu sudah bangun. Aku sama sekali tidak pingsan. Apa? Masukkan ini semua ke dalam anggur. Mengerti. Leng Feng, kali ini, kulihat bagaimana kamu bisa tetap tenang. Leng Jiaming bermasalah. Kamu menipuku. Kami hanya memanfaatkan tipu dayamu. Sayang, ibumu masih selalu memikirkanmu benar-benar lebih kejam dari binatang. Aku tidak butuh dia memikirkanku. Aku benci dia.
Kalau dulu tidak dengan sopir miskin berselingkuh, akulah anggota keluarga Leng yang sebenarnya. Dia pantas mati. Kalian semua pantas mati. Baiklah, semuanya sudah selesai. Aku tidak perlu jadi lampu ketiga kalian lagi. Kau punya rencana lain? Aku berencana mengatur pertemuan tak sengaja untuk diriku sendiri, mewujudkan impian menulis dan menyutradarai sendiri, dan juga memerankannya sendiri. Kau masih mau menipu? Kalau bukan karena aku menipu kalian, kalian tidak akan punya akhir yang indah seperti ini. Wah, terima kasih. Sama-sama, jangan lupa dengan Shelby yang kau janjikan padaku. Shelby? Kedaluarsa? Kau, baik. Putus hubungan? Aku tidak akan putus hubungan denganmu. Baiklah, aku pergi. Di mana rumahnya? Di depan, halaman depan dan belakang. Hei, seandainya tahu, aku tidak akan keluar mengantar. Xiao Yan, padahal akulah yang pertama kali bertemu denganmu, kenapa kau tidak mengingatku? Ramal. Aku ingin meramal. Kau membuatku kaget. Katakanlah, apa yang ingin kau tahu? Aku ingin meramal nasib cintaku. Mesum, kamu ini seumur hidupmu kau tidak akan menemukan wanita yang kau cintai. Mo Xiao Yan. Kau benar-benar mulut sial. Kau masih memikirkannya? Bukan. Aku merasa tubuhnya sangat cocok untuk tari hula. Kau masih memikirkan panti jompomu, kan? Tentu saja. Jika punya mimpi, harus diwujudkan. Kau? Ya? Aku hamil. Bagus sekali. Sebenarnya, dulu Xiao Yan sama sekali bukan dicuri oleh penculik, melainkan Anda menjualnya untuk melunasi hutang judi. Aku bodoh. Jadi He Jing juga menggunakan ini untuk mengancamku. Kau bahkan menggunakan aku untuk mengancam putriku. Jadi Anda tahu apa yang harus dilakukan, kan? Maaf, aku tidak bisa mempertaruhkan anakku. Terima kasih. Suami. Kau akhirnya memanggilku suami. Terima kasih, istri.